Halo semuanya, selamat datang di podcast Suara Demokrasi bareng aku, Nanet. Aku Laras. Nah, jadi hari ini kita bakal ngomongin sesuatu yang penting banget nih, Net, buat masa depan kita. Apa sih itu, Net? Bener banget tuh, karena suara kita kan menentukan arah pembangunan daerah ya. Nah, kemarin tuh kita bertiga udah wawancara langsung di depan tiga narasumber, yaitu Ketua Pilkada, pemilih pemula, sama pemilih lanjut. Nah, di podcast kali ini kayak banyak banget informasi yang itu menarik banget, terus bakal kita bahas juga, mulai dari tantangan panitia pilkadanya, terus pengalaman pemilih pemula, sampai harapan dari pemilih yang lebih senior, sampai yang ya istilahnya kayak masih baru-baru gitu kali ya. Jadi, dengarkan sampai habis ya. Oke, pertama-tama nih kita bahas pertama nih dari sudut pandang pemilih pemula dulu ya. Kita kan waktu itu sempat wawancara orang yang baru pertama kali ikut pemilu tuh, dan ternyata tuh perasaannya tuh campur aduk gitu. Dia tuh juga sering bilang dia deg-degan banget karena ini pertama kalinya dia bisa menentukan hak pilihannya sendiri gitu. Tapi aku salut banget sih, Net. Kayak dia nggak asal pilih. Jadi sebelum coblos, dia udah mulai riset dulu tentang calon-calon yang emang eh, mau dipilih, calon-calon yang maju gitu. Jadi kayak itu itu worth it sih, Itu maksudnya buat iya, nggak semua orang mau buat research dulu kan. iya benar-benar. Tapi dia kan juga bilang ya, kalau di sela-sela dia riset dan segala keseruannya itu tuh, dia juga bilang ada tantangannya juga gitu. Katanya tuh yang paling sulit itu untuk menjaga konsistensi pilihannya dia. Nah, jangan sampai pendapat kita tuh goyah cuman gara-gara omongan atau kayak janji-janji manis lah, tahu kan? Iya, iya. Terus kayak dia juga kemarin sempat sampein harapannya dia buat sebagai partisipasi pemilihnya. Terus dia kayak berharap pemilihnya dia itu apa yang dia pilih itu bisa membawa perubahan nyata buat Indonesia ke depannya, Net. Dan itu penting banget. Ini poin pentingnya di Iya, iya, gitu. iya. Bijak ya, bijak. Amin, amin. Oke, sekarang kita nih beralih ke pemilih lanjut ya. Kemarin kan kita sempat ngobrol tuh sama salah satu pemilih lanjut, eh, ibu-ibu penjual Indomie ya di depan sekolah kita, Nah, gitu. iya Yang dia tuh udah udah beberapa kali ikut pilkada gitu. Nah, kalau mereka nih justru kayak lebih sadar akan pentingnya pemilu gitu. Buat mereka tuh pemilu tuh bukan cuman untuk main-main, tapi juga untuk buat generasi berikutnya gitu. Itu loh, Net. Kemarin tuh sempat disinggung. Ada satu hal yang emang itu baru banget kita dengar kan. Ternyata kalau emang kita mau nyoblos, Hmm. itu harus bawa formulir C9. Itu itu baru banget di kita dengar gitu loh. Nah, Itu untuk yang ini ya, pemilih yang pindah TPS ya. iya, iya, iya. Betul, betul, betul. Jadi kayak kalau misalnya kita kita nggak bisa nyoblos di TPS domisili kita, itu kita bisa urus pindah pemilih, terus dapat si surat 9 C9 itu. Jadi intinya kayak penting banget buat kita cek dulu di sebelum hari H, terus biar nggak ada kendala pas coblosnya gitu, Net. Oh, malah, ya ya. Eh, oh jadi gitu, gue baru ngerti loh ternyata gitu. Terus, oh ya, ada ini juga ya harapannya dari pemilih lanjut ini. Nah, harapan itu kemarin dia bilang itu untuk pemilu yang lebih baik ke depannya itu sekiranya bisa, semoga hasilnya tuh bisa membawa keuntungan buat masyarakatnya, ya kan? Nggak yang cuman termakan janji-janji manis. Kayak, kayak, Banyak banget udah stream banget ya, orang-orang udah menyinggung itu terus sih sebenarnya. Dan ya harusnya siapapun calon yang kepilih bisa membawa perubahan lah intinya. amin, amin. Semoga tahun ini benar-benar bisa lebih transparan dan adil ya.
betul banget, Net. Nah, kan kita tadi udah bahas dua eh, pemilih ya. Terus kemarin kita udah sempat ambil jadwal kita buat wawancara sama ketua panitia pilkada nih, Net. Nah, gimana sih eh, sudut pandang dari panitia pilkada ini? Karena kemarin kita udah wawancara kan, kita udah dapat informasi banyak. Gimana tuh, Net? Kalau kemarin sih yang aku dengar ya salah satunya itu mereka tuh eh, gimana sih mereka dalam memastikan pemilu tuh berjalan jujur sama transparan. Jadi panitia tuh selalu ngecek apakah pemilih sudah memiliki tinta di jari atau belum. Terus mereka juga memastikan untuk pemilu tuh pemilihnya itu sesuai nggak sih sama daftar pemilih tetap atau yang biasa disebut sebut tuh DPT ya, DPT ya itu. eh oh ya, tambahan nih. Jadi tuh selain yang tadi kamu bahas, surat suara juga itu dibuat transparan ternyata, Net, supaya hasilnya bisa kelihatan jelas. Dan dari ketua panitia ini ternyata eh, ya semua pasti ada tantangannya ya. Tapi tantangan terbesar ini katanya kemarin tuh ada kubu-kubuan. Jadi kadang calon tertentu itu udah punya banyak dukungan partai. Jadi persaingannya bakal lebih ketat kali ya, Net. Oh gitu ya. Serem juga ya dilihat-lihat. Oke, Nah, iya kan? Karena adanya kubu-kubuan itu kan makanya orang tuh kadang-kadang apa ya, milihnya golput, males milih lah pokoknya lah intinya. saya Terus hal itu tuh juga katanya kata ketua panitianya kemarin itu tuh dicegah gitu. Terus mereka tuh mengupayakan supaya eh, ada peningkatan dalam partisipasi pemilih gitu. Mereka berusaha untuk memberi surat-surat undangan atau kayak surat Y9 yang ditulis secara resmi dari KPU untuk mereka yang udah berusia 17 tahun. Itu juga termasuk kayak kayak promosi lah dari mereka gitu. Oh iya, kemarin tuh sempat disampaikan juga. Jadi tuh selain panitia ngecek surat-suratnya, ternyata sebelum pencoblosan tuh mereka bener-bener mastiin banget kalau misalnya kayak mulai dari jari pemilihnya, terus habis itu mereka juga mastiin apakah si pemilih ini udah coblos atau belum. Karena kan kalau misalnya nggak kita cek duluan, ada aja ntar yang ngumpet-ngumpet kan, Net. Iya, iya benar-benar. Kira-kira eh kemarin kita wawancara, terus panitianya juga sempat kasih beberapa harapannya dari panitia, ketua panitia ini. Itu apa aja sih, Net? Oh, kalau untuk harapan ini katanya ketua panitia ini ya, ini tuh dia pengen lebih berkomitmen untuk mencoblos dengan jujur dan adil supaya kayak nggak ada kecurangan atau ya yang paling spesifiknya itu ya suap menyuap lah gitu. Jadi kalau kita memilih atau kayak menjalankan pemilu itu harus berjalan dengan jujur dan transparan gitu. Mm-mm, supaya lebih baik. Iya sih, kayak kecurangan, suap menyuap itu banyak banget. Apalagi kalau misalnya mau ada pemilu, pilkada, itu tahu nggak sih yang namanya serangan fajar itu banyak banget kayak gitu. Itu kayak parah sih kecurangannya. Iya ya, itu ngeri sih. Nah, jadi kita udah bahas 3 perspektif nih, Net. Udah, ya informasi yang kita dapat udah banyak kan. Kalau misalnya bisa kita lihat, pilkada itu ternyata bukan cuma sekedar nyoblos ya, Net. Ada banyak banget proses di baliknya yang emang harus kita pahami betul-betul. Karena biar ya kita nggak salah pilih gitu. Nah ya, untuk kalau dari aku sendiri sih ya, untuk pemilih pemula, itu penting banget untuk kayak memahami tata cara pemilu dan tetap konsisten gitu sama pilihannya dia. Makanya sebelum itu dia tuh harus riset dulu ya, sebelum milih, bener-bener milih siapa yang mau dia pilih gitu, supaya lebih tahu juga untuk
pemilu di masa depannya. Nah, sementara panitia pilkada itu punya tugas yang lumayan besar ya untuk memastikan supaya pemilunya itu berjalan dengan adil dan transparan gitu tanpa adanya kecurangan apapun gitu. Nah, buat kamu semua yang udah punya hak pilih, jangan sampai golput ya, karena satu suara itu berharga banget. Terus, yang paling penting, kalian jangan asal milih, kenali cara. Benar-benar. Terus pahami visi misinya dan buat keputusan yang bijak. Nah, dari obrolan kita tadi, bisa kita simpulkan kalau pilkada itu jauh lebih dari sekedar mencoblos. Ini tentang partisipasi aktif warga negara dalam menentukan masa depan daerahnya. Kita lihat betapa antusiasnya pemilih pemula yang pertama kali menggunakan hak pilihnya, betapa bijaknya pemilih senior yang sudah berpengalaman, dan betapa beratnya tanggung jawab panitia pilkada dalam memastikan proses yang jujur dan transparan. Ada deg-degannya, ada risetnya, ada juga tantangan besar seperti menjaga konsistensi, pemilihan, dan mencegah kecurangan. Tapi di balik semua itu, ada harapan besar untuk perubahan yang lebih baik. Satu suara sekecil apapun punya kekuatan besar untuk membentuk pemerintahan yang lebih responsif dan membawa kemajuan bagi masyarakatnya. Jadi, jangan sia-siakan hak pilihmu, kenali calonmu, pahami visi dan misinya, dan pilihlah dengan bijak. Karena pilkada bukan hanya tentang memilih pemimpin, tapi juga tentang membangun masa depan bersama. Oke, itu aja buat podcast kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa di podcast berikutnya ya. Sampai jumpa!